Bentar, Pet. Ini kayaknya dekornya keren banget deh. Iya, keren banget ya, Jeng. Aku benar-benar speechless banget nih ngelihatnya. Emang boleh ya spesial ini? Boleh dong, Petri. Karena di episode Visip Talk kali ini kita bakalan ngerayain ulang tahun Visip TV yang kelima nih, Petri. Wah, berarti beneran spesial banget ya, Jeng. Berarti di episode ini bakal ngapain aja sih kita? Boleh di-spill? Nggak boleh ya? Nggak boleh di-spill kan? Nggak boleh di-spill. Pokoknya tenang aja. Meskipun aku nggak kasih tahu nih, aku nggak spoilerin dikit-dikit. Tapi di sini kita bakalan tetap seru-seruan bareng sama guest star yang seru juga tentunya. Ya, pasti teman-teman Fox di rumah udah pada penasaran nggak sih? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Visip Talk. Ngobrol yuk! Hai Fox, kembali lagi di Visip Talk. Ngobrol yuk. Nah, sesuai sama apa yang tadi udah diajak ngomongin, kalau misalkan episode kali ini tuh spesial banget karena merayakan ulang tahun Visip TV yang kelima. Nah, udah nggak usah perlu tunggu lama-lama lagi. Ayo kita undang guest star kita pada hari ini. Halo Kak, silahkan boleh masuk. Hai, apa kabar? Halo, baik-baik. Wow, putih sekali yang tengah ini ya, Jeng. Apa kabar nih? Baik ya. Alhamdulillah baik. Oke. Dan di sini kayaknya wajahnya tuh nggak asing gitu ya, Patrick ya. Bener banget. Mungkin buat kita lebih dekat lagi nih bisa kenalan ke Fox yang ada di rumah. Silahkan mungkin dari kakak yang paling sebelah sini. Oh iya boleh. Ya. Halo semuanya, kenalin aku Hilda, aku dari Sosiologi 21. Oke, salken Kak Hilda. Oke, kenalin aku Feriandoko dari Ilkom 21. Hilkom, salken. Hilkom ya. Jelas dong. Halo, perkenalkan nama aku Dwi Asji Puranti, biasa dipanggil Uci. Aku dari Ilmu Komunikasi 2022. Di Visip TV Unsut Batch 4 ini aku sebagai Staff of Camera Person Department. Oke. Keren. Kalau Kak Ferry tadi departemennya apa? Aku kebetulan kepala departemen partnership sih. Aduh, kerat ya. Keren ya. Iya. Kalau Kak Hilda? Aku sedepartemen sama Ferry, Partnership juga ya. Salken ya semua. Jadi di sini kita udah kedatangan sama kakak Kadep dan juga staff dari program Visip TV yang ada di Visip TV ini ya. Programnya beda-beda berarti ya. Dan mungkin di sini kita kan udah kedatangan Uci, Ferry sama Kak Hilda ya. Selanjutnya kita mau ngapain nih? Oke, mungkin kita lebih mau ke nanya-nanya aja nggak sih seputar program mereka yang ada di Visip TV nih aja nih, Jeng. Oke, mungkin kalau kayak gitu bisa aku mulai langsung tanya aja Boleh. kali ya. Mungkin dari pertanyaan simple-simple dulu, oke kan ya? Oke, mungkin pertanyaan yang paling simple dulu nih. Bagaimana perasaan kalian karena telah menjadi bagian dari Visip TV? Ya. Jadi mungkin dari siapa dulu nih? Kak Uci mungkin mau? Boleh. Perasaan waktu pertama kali aku nerima email dari Visip TV itu pertama seneng karena itu penantian kan, karena kita sempat lama digantungin toh. Terus yang kedua panik juga karena aku walaupun aku dengan sadar diri mendaftarkan diri di Campers, tapi aku juga sempet ragu awalnya, bisa nggak ya aku di Campers, apalagi aku perempuan kan, takutnya aku nggak bisa dalam hal-hal teknis gitu. Jadi aku sempet panik juga, overthinking, aduh apa nanti aku jadi beban malah di Visip TV. Tapi ternyata seru banget. Oke. Kalau Kak Ferry gimana Kak Ferry? Oke, kalau aku kebetulan dari batch kemarin ya, batch 3. Kebetulan dulu aku daftar di departemen marketing. Jadi pertama kali keterima tuh pasti senang yang pertama, karena ya kita tahu lah masuk CCTV itu cukup susah ya dibandingkan dengan yang lain-lainnya, karena kan pendaftar juga banyak, nggak cuma puluhan tapi ratusan juga. Dan oke, seru banget deh. Oke. Kalau Kak Hilda sendiri nih gimana Kak? Oke, kalau aku karena emang dari maba itu pengen ya masuk Visip TV, cuman karena keterbatasan kurang informasi lah dari teman-teman gitu. Jadi kayak aku baru daftar di batch 4, terus pertama kali dapat email ya sama kayak Uci, seneng gitu karena emang udah nungguin kan, itu hampir berminggu ya digantung. Baru digantungin Iya, ya. betul. Terus jadinya tuh pas keterima, dan aku keterima di partnership kan. Partnership emang yang pertama aku prioritasin itu. Jadi ya seneng. Terus abis itu kayak ngerasa aduh bisa nggak ya, soalnya kan biasanya nggak pernah masuk di partnership gitu. Jadi di bidang pertama kali yang aku masukin di Visip TV. Jadi ya
Itu sih. Oke, berarti overall walaupun pertamanya nervous, bingung bisa apa enggak, tapi akhirnya ya jalanin aja nggak sih? Betul. Oke. Nah, kita kelas balik kali ya ke pertama kali kalian join Visip TV tuh kalian kenapa mau? Apakah kalian FOMO, kan yang lain tuh jadi kayak ikut-ikutan? Apa emang paksaan mungkin? Mau boleh tahu dari Kak Hilda pertama kali Jadi masuk? Sebenarnya dari pas maba, karena kan kebetulan pas angkatan aku itu tahun 2021 itu masih online ya. Terus pas itu masih ada branding UKM. Terus aku lihat pertama kali kok stasiun televisi yang ada di Unsur itu salah satunya di VCTV ya kalau nggak salah. Terus aku ngeliat, ih kok ini beda sendiri ya. Justru yang langka-langka gitu, itu yang bikin menarik. Akhirnya kayak aku ngerasa pengen masuk VCTV, cuman karena pas itu masih peralihan dari offline ke online, jadi aku nggak sempet buat join di batch 3, akhirnya baru join di batch 4 sekarang. Kalau Kak Ferry? Oke, kalau aku sih pertama kali daftar ya, jujur agak takut juga sih sebelum pas mau masuk, karena kan kayaknya ini bakal sulit nih. Terus aku juga sempat bingung kan, kayak kira-kira mau di departemen apa ya. Soalnya kan kebanyakan kalau di VCTV itu tentang service-service, tentang campers atau teknikal. Nah, terus kebetulan aku lihat tuh ada salah satu departemen yang sesuai sama passion aku lah. Kan kebetulan aku suka dalam hal yang berbau pemasaran juga. Nah, ya jadi udah aku langsung join ke marketing gitu sih. Oke. Kalau tahu Ci? Kalau aku tuh pas awal alasan aku pengen join Visip TV itu karena kebetulan kan aku dari jurusan ilmu komunikasi ya. Jadi sempat ada masukan juga dari orang tua kalau untuk cari UKM atau organisasi, carilah organisasi yang mendukung passion dan juga akademik aku gitu. Akhirnya ya kebetulan setelah aku research juga UKM-UKM yang ada di Unsut, di Visip, dan ternyata ya yang paling masuk ke jurusan aku itu Visip TV. Oke. Jadi memang balik lagi ke passion gitu ya, Betul. sama keinginan awal gitu kan. Nah, tadi kan udah dijelasin ada divisi partnership, kemudian dari Uci tadi divisi apa? Campers. Dari campers. Nah, mungkin bisa dijelasin nih kenapa kalian milih divisi itu? Mungkin dari Ferry. Silakan. Jadi sebenarnya kita itu ya, balik lagi ke batch dulu, batch 3. Batch 3. Sebelumnya partnership ini emang nggak ada, karena itu kan gabungan ya dari departemen eksternal sama marketing gitu. Jadi karena ada apa ya, dulu kok nggak salah ada problem deh, jadi akhirnya digabungin Aduh, gitu. kepo deh. Nah, pas aku dapet tawaran jadi kadep sih cepet, ya bimbang nih kira-kira bisa nggak ya. Terus akhirnya melihat rasionalisasinya, yaudah deh terima aja gitu. Langsung kadep ya. Iya. Keren banget. Oke, mungkin selanjutnya dari Kak Hilda, silakan. Dari aku, gimana ya? Awalnya sih kayak ngerasa pengen di partnership. Yang pertama itu karena emang terbiasa dari sebelumnya tuh aku sempat ikut organisasi. Cuman organisasinya itu di hubungan masyarakat. Nah, aku ngeliat nih pas di VCTV, kira-kira apa ya yang masih berkecimpungan gitu sama hubungan masyarakat, yang tentunya pasti eksternal kan kalau hubungan masyarakat. Nah, aku ngeliat dari deskripsi yang ada di IG VCTV itu, ternyata aku kayaknya cocoknya di partnership nih. Cuman setelah aku masuk ke partnership, ternyata bukan cuma eksternal aja. Ternyata kita juga belajar buat gimana caranya marketing, gimana caranya kita negosiasi dengan apa ya, kerjasama sama pihak-pihak tertentu gitu sih. Tapi berarti Kita terjawab ya? Ekspektasinya terjawab nggak tuh? Terjawab sih, karena emang bukan cuma eksternal doang ya. Karena biasa juga kalau eksternal tuh kalau di program sebelumnya, maksudnya di organisasi sebelumnya itu kan kita berkesinambungan cuma sama eksternal aja, tapi sekarang itu bukan cuma eksternal, tapi kita bisa dapat juga marketing kayak gitu. Keren banget. Kalau dari Kak Uci sendiri nih Kak? Kalau aku tuh alasan daftar campers karena ada 2 alasan. Yang pertama itu ngelihat kakak-kakak Visip TV yang turun di event eksternal S3 waktu aku masih jadi maba. Aku kayak kepo, itu siapa ya yang mondar-mandir, megang kamera, terus yang berdiri terus di depan, penasaran banget. Terus akhirnya aku juga stalking Instagramnya Visip TV Unsut, dan ternyata dilihat dari question and answer-nya juga ternyata itu adalah departemen camera person. Terus alasan yang kedua karena aku juga lumayan penasaran sih gimana cara kerja di balik layar gitu. Emang berdasarkan harus minat ya Jeng, biar jalaninya tuh enjoy gitu. Oke, mungkin selanjutnya aku mau tanya tentang hal unik nih selama kalian
gabung di Visip TV, ada nggak sih hal unik atau hal aneh apa yang pernah terjadi ketika kalian bertugas menjadi bagian dari Visip TV? Kayaknya nih udah siap jawab ya Kak Ferry ya, mungkin bisa Kak Ferry dulu aja. Oke, kalau hal unik mungkin di event eksternal kemarin sih, ya belum lama. Kebetulan kita kan ada event di Studi Student Summit 2023 kemarin di Graha ya. Jadi uniknya mungkin karena itu ya prosesnya, kayak kita tuh dari H- seminggu udah mulai loading barang, prepare, kayak berangkat jam 7 pagi, pulang jam 12 malam selama 7 hari berturut-turut. Mungkin itu salah satu keunikannya. Terus ada lagi satu lagi, kayak adalah salah satu teman juga yang kayak dia tuh sampai walaupun sakit dia tetap rela datang loh. Jadi pas dia datang ke acara tuh badannya penuh koyo gitu. Salut. Iya. Kayak pulang dugem ya. Bener sekali. Lanjut. Udah cukup. Oh udah. Jadi Kak Hilda apa Kak Uci? Aku dulu. Boleh Kak Hilda duluan. Hal unik yang aku dapetin setelah aku masuk Visip TV ini, ternyata yang aku tahu tuh ada ya program-program gitu. Karena kalau misalkan di organisasi, aku biasa di organisasi itu bukan program tapi kayak kepanitiaan kan. Nah ternyata setelah aku masuk Visip TV itu, oh jadi ini cara kerjanya itu program gitu. Terus kan kalau misalkan kepanitiaan itu kontraknya selama maksimal 3 bulan, 2 bulan gitu kan. Tapi kalau program ini, oh ternyata program itu sebulan sekali ya. Dan setiap produksi itu beda-beda tema. Itu sih yang bikin uniknya dari Visip TV. Tapi pernah ada kejadian aneh gitu nggak yang kamu alamin? Sejauh ini sih enggak. Cuma ada beberapa kendala aja sih, enggak aneh. Tapi Kasih tahu. Hah? Enggak aja sih. Kasih aja kali. Mungkin kalau hal unik aku ngeliatnya teman-teman di Visip TV tuh SDM-nya rata-rata ini banget ya, giat banget bekerjanya. Ambis. Iya, betul. Kayak mereka tuh mulai dari yang tadinya nggak bisa sama sekali, tiba-tiba jadi jago hanya dalam beberapa kali mereka melakukan trial and error. Itu aku bikin aku lumayan kagum sama teman-teman partner kerja aku dan juga kadep dirkadep juga yang tentunya udah membimbing anak-anaknya. Kok bisa sih mereka tuh tidak punya ibaratnya ini kita kan bukan sekolah media gitu, tapi mereka bisa belajar learning by doing tanpa bantuan dari orang luar dan bisa menerapkannya itu dengan sangat baik gitu. Itu yang bikin aku jadi kagum dan itu menurut aku unik sih dari Visip TV. Berarti kayak kamu gitu ya? Iya. Nggak bisa jadi expert gitu. Nggak expert juga sih sebenarnya. Bisa aja. Oke, berarti dari segala macam keunikan, kalian ada nggak dapetin nilai-nilai value yang penting nih selama masuk ke Visip TV ini? Aduh, gue Hilda? cerita ya. Kak Hilda? Aku dulu. Aku ngambilnya dari yang udah pernah aku alamin ya. Kebetulan waktu bulan lalu itu aku ada kerjasama dengan ibaratnya kayak konser-konser gitulah di PWT. Okay. Terus itu kerjasamanya itu cuman beberapa aja dari akun-akun tertentu aja dan ternyata Visip TV itu dapat tawaran itu dan menurut aku itu kayak sebuah value kita masuk Visip TV. Terus kita juga bisa masuk ke event atau kayak konser-konser gitu tanpa kita mendapatkan membeli tiket kayak gitu, tapi kita Privilege. dapat tiket masuk buat ke situ. Privilege. Iya, itu lebih privilege. Cuman karena kebetulan waktu itu jadwalnya bentrok sama pas itu studi banding. Iya, studi banding. Jadi itu yang bagian aku serahin ke Sedih. Iya, tapi itu menurut aku masih sebuah privilege ya kita masuk Visip TV. Kita bisa langsung masuk sebuah acara, kita bisa di tengah-tengahnya loh. Bisa kita join ke ininya yang ngadain konsernya. Iya, berarti dapat koneksi juga lah ya. Koneksi relasinya. Oke, Kak Ferry? Kenapa nih? Menghela nafas dulu. Value-nya lumayan banget sih ya. Mungkin kalau aku value-nya sih jadi itu ya, kayak lebih berani berinteraksi sama orang baru, jadi lebih banyak maksudnya jadi lebih berani untuk berbicara. Soalnya dulu aku sebelum join Visip TV itu kayak Introvert. iya betul, Iya. bener sih salah satunya itu. Terus kayak ketemu orang baru malu, terus semenjak gabung di Visip TV jadi mulai berani. Melo dikit gitu ya, agak melo. Sedih boy. Oke, Kak Uci. Mungkin kalau untuk value benefit juga kali ya yang aku rasakan setelah aku join Visip TV ini.
karena aku dari jurusan ilmu komunikasi dan ternyata aku ada namanya mata kuliah praktikum fotografi di semester 3 ini. Hashtag traumatized. Dan aku lumayan sangat udah kayak curi start duluan karena waktu upgrading service itu bener-bener diajarin tentang hal teknis kamera ya, walaupun kameranya beda tapi tetap ya sama gitu teknisnya ya, segitiga exposure. Jadi pas ketika diterangin sama dosen di materinya tuh nggak kaget, nggak culture shock, jadi lumayan sangat membantu dan itu aku bisa bilang itu adalah value dari join organisasi ini. Oke. Jadi udah tahu duluan ya Iya, daripada yang benar. lain gitu ya. Aduh, kasihan banget dah. Lebih ke sombong ya? Enggak lah, bercanda. dong. Bercanda, iya. Oke, selanjutnya aku mau tanya nih, kalian kan masing-masing ada program ya, pegang program ya. Mungkin dari kakak programnya apa kak? Aku programnya masak kos. Masak kos, kakak ini? Oke, kalau aku kebetulan jujur belum ada program, Oh, cuman iya, ada. pernah main di beberapa program. Oke, kalau kak Uci? Aku slice of life. Oke, slice of life. Mungkin aku mau tanya nih, kalau Kak Hilda, Kak Ferry, sama Kak Uci ngedeskripsiin program kalian dalam satu kata itu bakalan gimana? Dari Kak Uci dulu, kayaknya udah siap. Aku rumah. Oke, rumah. Kalau Sesuai. Kak Ferry, aduh ini gimana ya? Saya nggak punya program. Mungkin aku ambil di kosu aja kali ya. kostum. Kosu boleh. mungkin musik sih. Musik. Iya. Kalau Kak Hilda, Aku makan sih. makan. Jelas ya, jelas ya. Kenapa Kak Uci pilih kata rumah? Sesuai dengan tagline ya. Kalau slice of life itu home of every soul. Ini boleh ya promosi Jadi program rumah boleh untuk ya? setiap jiwa. Oke, Oke. kalau Kak Ferry, kenapa Oke, pilih kalau musik? kenapa pilih musik karena sesuai sama nama programnya kotak suara Of dan itu mbak seneng musik gitu sih. Oke. Kalau iya Mas aku juga Iya. masak. Sesuai. Relate lah. Oke, mau karena relate aja. Oke. Itu dia Patrick. Kalau dari program kalian yang membedakan ciri khasnya itu apa dari program lain? Kak Ferry mungkin? Karena musik. Ya kalau aku mungkin yang pertama karena musik, terus juga gue setara pasti rame. Ramean betul. dibandingkan program lain ya. Pasti kosu tuh lebih rame dan meriah gitu. Enggak juga. Kok jadi ajang sombong. Kalau aku malah kebalikannya. Kalau di program aku itu identik dengan kata deep dan juga serius karena pembahasannya juga kadang ada yang bikin nangis sampai nangis episodenya. Makanya Aku nggak tonton. pernah diundang. Nanti jadi receh dong kak. So ya bisa mungkin besok undang Patrick dia. Skip, enggak lah. Oke Kak Hilda. Kalau aku lebih ke bikin resep. Kan masak kos ya, masak buat anak-anak kos gitu. Biasa kan kalau anak kos tuh bingung makan apa ya minggu ini, hari ini gitu. Bahkan lagi kelas pun nanti siang makan apa ya gitu kan. Nonton Jadi masak kos. iya, jadi Visip itu kayak ngasih resep-resep nih buat anak-anak kos biar nggak bingung buat makan nanti siang tuh masak apa ya? Ya benar. Aku juga pernah kan jadi hostnya. Iya, Tonton dong. Nggak boleh gitu. Oh ya, sorry ya. Oke, memang di Visip TV ini banyak banget ya programnya, yang ramai ada, yang sepi ada, yang Deep, serius. yang masuk-masuk juga ada. Tapi karena kita tadi juga udah ngobrolin banyak ya, sekarang giliran aku mau tanya tentang suka duka kalian join di Visip TV sampai sekarang. Aduh, agak serius dikit ya. Nggak lah, mungkin Kak. Expertnya nih Cici soalnya dulu. yang suka Iya. deep ngomong. Kalau suka sih banyak ya, bukan hanya belajar tentang organisasi tapi juga tentang kekeluargaan di Visip TV karena tidak hanya di tim pro tapi di departemen aku juga aku ngerasa nyaman. Terus kalau untuk duka nggak ada sih sebenarnya, mungkin karena lebih sedih aja karena batch 4 ini udah mulai mau berakhir ya teman-teman, jadi lumayan ngerasa mellow dikit. Oke, Pak Ferry. Oke, kalau aku mungkin sukanya karena di Visip TV ini banyak itu ya teman-teman dari berbagai jurusan. Jadi aku jadi punya banyak temen nih. Yang awalnya dari Ilkom doang sekarang bisa dari sosiologi, AP, Ilkom maupun HI. Terus dukanya paling capek aja sih. Capek. Resikonya. Iya, resikonya. Oke, kalau Kak Hilda, Kalau aku jujur lebih banyak sukanya ya daripada dukanya. Kenapa? Karena ya betul kata Ferry sama Uci tadi. Jadi lebih banyak berinteraksi sama orang-orang baru dan ternyata nggak semenakutkan yang aku pikirin dulu ya. Aku dulu mikirnya, join Visip TV pasti kan anak-anaknya bukan cuma dari sosiologi doang gitu. Pasti sevisip lah, sefakultas gitu. Aku mikirnya, aku bisa nggak ya nanti berinteraksi sama mereka. Ternyata setelah aku mencoba ya join gitu, ternyata orang-orangnya senang
ramah-ramah gitu. Jadi aku bikin kayak jadi seneng, jadi enjoy gitu ngejalaninnya juga. Oke, kita udah bahas banyak banget ya Jeng dari Iya. pertama kali masuk, value, suka duka emang, tapi kita juga ngerasain ya Jeng kalau misalkan masuk Visip TV ini tuh worth it banget ya kan, kita juga bisa dapetin nilai value yang bisa kita gunain nih untuk di prospek kerja nanti ya nggak sih. Nah ini juga bisa jadi referensi nih buat teman-teman Fox yang ada di rumah, kalau misalkan kalian bingung mau join Visip TV apa enggak, join aja karena banyak banget manfaatnya. Oke, nah teman-teman Fox yang ada di rumah jangan kemana-mana terlebih dahulu karena di segmen selanjutnya kita bakal main game seru-seruan bareng sama geser kita di samping ini. Tetap di Visip Talk, Ngobrol yuk.